warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triwahyuningtyas dari semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Majapahit. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengajak kalian untuk menjelajahi bagaimana sih ceritanya Islam ini bisa masuk ke Spanyol. Bagaimana kisah di baliknya? Lalu siapa saja ilmuwan-ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran bangsa Eropa, serta bagaimana pengaruh Islam terhadap kebangkitan Renaissance di Eropa. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Salah satu rahasia mengapa agama Islam itu mudah diterima di wilayah-wilayah penaklukannya karena agama Islam itu tidak bertujuan untuk memperbudak, juga tidak bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membebaskan wilayah tersebut dari penguasa yang zalim dan dari hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, beberapa wilayah penaklukannya sudah ditaklukkan, itu masyarakat pribuminya berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Nah, sebelum Islam ini datang dan menguasai Andalusia, negeri Siberia itu dipimpin oleh raja yang sangat keji dan tidak manusiawi. Siapakah raja tersebut? Raja tersebut bernama Raja Roderick. Raja Roderick ini dibenci oleh rakyatnya karena selama pemerintahannya Roderick ini mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, seperti penindasan, perbudakan, mereka dimonopoli. Kemudian gak hanya rakyatnya, bangsawannya pun juga ogah, gak betah sama pemerintahannya Roderick. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia ini kemudian meminta tolong kepada umat Muslim dan membukakan jalan bagi mereka untuk menggulingkan Raja Roderick dan membebaskan mereka dari kezaliman. Loh, kok minta sama umat Muslim? Kenapa? Karena di negeri seberang, di Afrika itu dipimpin oleh Musa bin Nusair dan negaranya itu sangat makmur dan sejahtera, sehingga mereka ingin negerinya itu juga seperti itu, sejahtera, damai kan. Nah, kemudian permintaan tersebut sampai kepada Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah jenderal pilihan Musa bin Nusair yang sangat berani. Nah, setelah sampai kepada Tariq, kemudian dilaporkan kepada Musa bin Nusair meminta izin agar membawa pasukan ke Andalusia. Nah, setelah sampai kepada Musa bin Nusair, kemudian juga disampaikan lagi kepada Khalifah Al-Walid dan beliau menyetujuinya dan melanjutkan ekspansi penaklukan ke Andalusia. Pada bulan Juni 710 Masehi, berangkatlah kapal-kapal Tariq bin Ziyad bersama 700 pasukannya ke Andalusia. Sebelum sampai ke Andalusia, Tariq bin Ziyad bersama 700 pasukannya ini berhenti di sebuah semenanjung, jadi sebuah bukit untuk beristirahat. Nah, waktu beristirahat Tariq bin Ziyad tertidur. Nah, waktu tertidur Tariq bin Ziyad bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Tariq, jangan gentar. Sempurnakanlah bagimu apa yang ditakdirkan bagimu untuk melakukannya." Dengan begitu, waktu Tariq bin Ziyad terbangun, hatinya lebih bahagia dan semangatnya pun berkobar. Tariq bin Ziyad kemudian mengumumkan kepada semua prajuritnya agar membakar semua kapalnya dan berkata kepada mereka, "Tidak ada jalan bagi kalian untuk pulang selain menghadapi pasukan Roderick." Nah, kemudian bertemulah pasukan Tariq bin Ziyad, 700 pasukan bertemu dengan pasukan Roderick yang jumlahnya tidak imbang, yaitu 100.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. 700 dengan 100.000, masuk akal nggak bisa menang?
Enggak kan? Nah, kemudian perang dahsyat pun berkecamuk. Kira-kira siapa yang menang? Tariq bin Ziyad atau pasukan Roderick? Ternyata waktu perang itu banyak pasukan Roderick yang memberontak. Jadi nggak loyal sama sama Raja Roderick. Mereka mendukung Tariq bin Ziyad karena sebelum mereka berperang, mereka itu mendengar bahwa umat muslim datang itu tidak menjajah, namun membebaskan mereka dari kezaliman. Nah, akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad dan berakhirlah kekuasaan Raja Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang bernama Sidonia tersebut terjadi, kemudian umat muslim lebih mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya sampai ke perbatasan Andalusia. Mereka tak hanya mengalahkan penguasa yang zalim, namun mereka juga berhasil menaklukkan hati masyarakat dengan memeluk agama Islam. Mereka berhasil menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mulia dan memuliakan manusia. Memandang keberhasilan Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, sehingga Khalifah Al-Walid memanggil mereka kembali ke Damaskus. Setelah umat Islam berhasil menaklukkan Andalusia, kemudian muncullah ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Mereka berperan besar dan berkontribusi besar terhadap negeri tersebut. Siapakah mereka? Yang pertama, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah seorang ilmuwan independen pada masa kekhalifahan Umayyah. Ia juga memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, cerdik, dan memiliki ingatan yang kuat. Ia juga sebagai aktivis politik yang pernah melibatkan diri pada masa kekhalifahan Abdul Rahman. Yang kedua adalah Ibnu Rus. Ibnu Rus ini dikenal sebagai sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di barat dan di timur. Ia juga dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Yang ketiga, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Yang keempat, Al-Zahrawi. Dia memberikan sumbangan besar di bidang kedokteran. Ia adalah dokter terkemuka di Cordoba. Semua praktik kedokterannya dituang dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Al-Tasrif. Yang kelima, Abu Ishaq Al-Zarqali. Al-Zarqali adalah ahli matematika dan astronom yang menciptakan alat astronom yang bernama Al-Safiha dan jam air untuk menentukan jam siang dan malam. Sahabat-sahabat sekalian, pasti kalian pernah mendengar istilah Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa pada masa abad pertengahan, yaitu pada masa abad ke-14. Renaissance terjadi karena adanya protes terhadap doktrin-doktrin gereja dan dominasi gereja pada masa itu. Pada masa itu, mereka orang-orang pendeta, orang-orang gereja ini berdalih kitab suci untuk memonopoli masyarakat, memperdaya masyarakat. Terjadinya kebodohan, perbudakan, penindasan. Itu terjadi pada masa kegelapan tersebut. Renaissance ini berasal dari bahasa Latin dari dua kata, yaitu re dan naitri. Re artinya kembali dan naitri itu adalah artinya lahir. Jadi, Renaissance dapat diartikan sebagai masa terlahir kembali. Islam telah mendorong terjadinya perubahan budaya dari masa kebodohan
perbudakan, penindasan, dan kegelapan bangsa Eropa menuju masa pencerahan atau Renaissance, dengan ditandai adanya penalaran-penalaran dan pemikiran ilmiah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran modern berkembang pesat di masa transisi tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran ilmiah, pemikiran-pemikiran modern lainnya itu tidak luput dari pengaruh Islam di negeri tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bagi bangsa Eropa, kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa pengaruh besar, berdampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka, sebagaimana tergambar dalam kemajuan Cordoba. Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan bangsa Eropa. Kediktatoran dan hukum-hukum rimba pada masa itu berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan antara Maroko dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar. Gibraltar itu berasal dari bahasa Spanyol yang jika diartikan dalam bahasa Arab itu adalah Jabal Tariq, dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah Bukit Tariq. Sahabat-sahabat sekalian, sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan Islam di Spanyol. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.